Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim. Kesepuhan ingkang dat kehormatan, hadirin hadirat, Bapak Ibu saudara-saudari semua yang juga semoga senantiasa dirahmati diberkahi oleh Allah Ta'ala, asatidah dan juga segenap staf Yayasan Balai Dakwah Banjarnegara yang juga semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Ta'ala. Hari ini kita berada di Senin pertama di bulan Rajab, tapi Senin terakhir di tahun 2025 ini. Dan Rajab itu adalah bulan spesial. Akhir tahun juga kayaknya ini spesial, makanya sore hari ini kita angkat temanya gitu, Rajab dan akhir tahun. Apa sih spesialnya Rajab? Ya, Rajab ini adalah salah satu dari 4 bulan suci dalam satu tahun. Ingat ya, bulan suci. Bulan suci itu maksudnya gimana sih? Kalau menurut Imam Al-Qurtubi gitu, siapa yang berbuat bajik di bulan-bulan suci, termasuk ini di bulan Rajab ya, nilai pahalanya itu beda, keberkahannya itu beda. Artinya lebih berlimpah berkah kebaikan yang kita lakukan, entah itu sholat kita, puasa kita, infak kita, sedekah kita, ya, zikir, bacaan Quran kita, nolong kita kepada orang, bahkan termasuk sore hari ini ngaji kita pun nilainya beda, karena kita melakukannya di bulan Rajab, nilainya lebih berlimpah. Tapi hati-hati juga nih, karena menurut Imam Al-Qurtubi, sebentuk kezaliman dan juga kejahatan yang kita perbuat pun nilai dosanya pun menjadi lebih besar. Makanya hati-hati. Dan salah satu juga keistimewaan dari bulan Rajab ini adalah bulan ditetapkannya kewajiban sholat 5 waktu. Gimana? Bulan Rajab? Sudah siap ngaji? Sudah siap ngaji? Oke, tenang dulu nih, tenang dulu, jangan bicara sendiri dulu ini. Apa spesialnya bulan Rajab? Bulan ditetapkannya kewajiban sholat 5 waktu dalam peristiwa besar, peristiwa Isra Mi'raj. Beda ya dengan perintah ibadah yang lain, itu diwahyukan melalui perantaraan malaikat Jibril. Tapi untuk sholat enggak, dititahkan langsung oleh Allah Azza wa Jalla dari Sidratul Muntaha. Ini spesialnya Rajab. Akhir tahun ini juga spesial, kayaknya momen yang pas untuk muhasabah ini. Karena kalau kita hitung-hitungan, sebagaimana yang mungkin dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud ya, radhiyallahu anhu, beliau itu pernah mengatakan begini, kalian itu
ibarat kumpulan hari-hari yang jika satu hari berlalu, maka sebenarnya ada bagian dari diri kalian yang terlepas dan tidak akan pernah bisa kembali lagi. Kalau ingat ucapan beliau, senantiasa teringatnya itu, kita itu berarti ibarat kayak kalender harian yang setiap hari disobek, setiap hari disobek. Begitu satu hari berlalu, berarti ada bagian dari diri kita yang disobek dan kemudian hilang. Nah, akhir tahun berarti ini sudah ada bagian besar dari diri kita yang terlepas dari diri kita dan tidak akan pernah kita kembali. Ibaratnya berarti ada 363 lembar mungkin ya yang sudah disobek dan seterusnya. Kayaknya memang akhir tahun itu momentum yang pas untuk hitung-hitungan. Kayak perusahaan-perusahaan itu lagi pada tutup buku, bikin laporan keuangan, laporan laba rugi, bade rugi dan seterusnya. Bagi kita ya kayaknya pas juga tuh untuk melakukan evaluasi diri. Nah, kalau kita gabungkan Rajab dan akhir tahun, berarti kayaknya momen yang pas juga tuh untuk mengevaluasi. Lebih khusus lagi, sore hari ini saya ajak untuk evaluasi ibadah sholat kita. Kira-kira setahun ini sholat kita seperti apa? Karena jangan-jangan banyak di antara kita yang mungkin keluarganya saja belum komitmen dengan ibadah sholat. Yang ibunya sergap ngaji, bapaknya malah sholat saja enggak. Bisa jadi ada ya di Indonesia bagian timur mungkin. Yang bapaknya mungkin soleh, istrinya bisa jadi ada yang juga malah tidak sholat. Yang suami istrinya komitmen sholat, anak-anaknya ternyata dibiarkan juga dalam keadaan tidak sholat. Padahal usia sudah lebih dari 7 tahun, bahkan usianya sudah mencapai usia balik. Kayaknya orang tuanya juga tenang-tenang saja, tidak sholat anak-anaknya. Atau juga kita evaluasi, kita mungkin sudah sholat, keluarga kita juga sudah sholat, tapi kayaknya kita belum berusaha memperbagus kualitas sholat kita. Jadi di kesempatan sore hari ini kayaknya momen kita khusus untuk evaluasi itu, gitu kan? Kita mungkin banyak ya yang harus kita muhasabahi ya sepanjang tahun ini, tapi sore hari ini kita lebih kerucutkan aja lah. Yuk kita evaluasi yuk ibadah sholat kita. Mumpung hari ini kita berada di bulan Rajab dan di akhir tahun 2025. Harapannya ya nanti dengan evaluasi ibadah sholat, siapa tahu kita masih diberi rezeki nih sama Allah ketemu dengan tahun baru tahun 2026, ya kita bikin resolusi, kita bikin satu tekad, pokoknya kalau tahun baru saya akan memperbagus kualitas sholat kita, karena kita sudah mengevaluasinya hari ini, nanti kita ketemu kurang di sini dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, dari situ pembahasan kita tamasya ke surga sementara kita pending dulu. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Hari ini momen akhir tahun dan juga bulan Rajab, kita coba kembalilah melakukan koreksi evaluasi terkait dengan ibadah salat kita ya. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang sikoh dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Ya, kamu sebentar sedekatullah. Bicara tentang sholat, kebanyakan di antara kita mungkin belum merasa butuh. Jadi menunaikan sholat ya sekedar hanya karena kewajiban sehingga harus dilakukan, sehingga mungkin kita pun melakukannya karena gimana? Sekedar menggugurkan kewajiban. Belum muncul rasa butuh. Padahal termasuk nanti di antara perkara yang bisa menguatkan kita itu kepengen memperbagus kualitas sholat kita itu munculnya perasaan ini dulu, kita butuh sholat. Sebaliknya tuh, kita butuh sholat, sing butuh Allah atau kita ya? Allah butuh sholat kita. Allah butuh sholat kita. Halo? Enggak. Andai orang sak bondang itu enggak sholat semua, kira-kira Allah rugi enggak?
Andai orang seBanjarnegara nggak ada yang sholat, Allah itu kemudian bangkrut nggak? Halo? Enggak. Jangankan sebanjar, orang sejagat nggak ada yang mau beribadah kepada Allah. Apakah kemudian Allah tidak lagi menjadi maha kaya, maha terpuji, maha agung, maha besarnya kemudian jadi hilang? Enggak, sedikit pun tidak akan berkurang kemuliaan Allah. Seandainya seluruh makhluk itu nggak ada yang mau beribadah. Artinya kita dudukkan, kita butuh sholat. Nanti sambil kita evaluasi ya, karena ini kita momen akhir tahun dan bulan Rajab. Kenapa kita butuh sholat? Oke, yang sudah merasa butuh dulu nih, saya pengen tahu di antara bapak ibu sing rumaos wis butuh sholat cong. Urung butuh ya, ini kayaknya separuh belum butuh ini, belum butuh itu. Berarti ngeneng lakonnya nu kepripun? Tahu anu kewajiban. Mulanya biasanya nek enten suara adzan kepripun? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Komentarnya gimana? Ujar kuno adzan niki bisa dan mami gitu kan. Karena tidak butuh. Kalau butuh gimana? Dengar suara adzan gimana? Wah, langsung cepat-cepat kepenginnya sholat. Urung adzan besi dintenteni kira ujar kula ora adzan ya dintenteni kok mau. Ada yang kayak gitu? Oh, kayaknya langka itu kan gitu kan. Kira ora adzan ya wis dintenteni kok. Itu kan menunjukkan butuhnya. Nyuwun ngapunten, kados tiyang nek sing ngenteni tanggal 6 gajian ngene ngenteni kepripun? Orang tanggal 6 ya dan seterusnya gitu kan, karena merasa bahwa gaji itu adalah sesuatu yang dibutuhkan. Orang yang butuh sholat itu jadinya seperti itu. Nah, sekarang kita munculkan dulu ya, nanti sebelum kita evaluasi ibadah sholat kita munculkan. Kita itu butuh sholat. Kenapa sih? Satu ini. Sholat itu istirahatnya jiwa. Satu apa? Kenapa kita butuh sholat? Kenapa kita butuh sholat? Karena sholat itu istirahatnya jiwa. Saya ulangi nih kalimat pertanyaannya. Kenapa kita butuh sholat? Kenapa kita butuh sholat? Dijawab. Karena sholat itu istirahatnya jiwa. Awak bisa kesel, tapi obat kesel awak niku gampang. Digawa leyeh, digawa sarean, syukur dipijeti bojone. Kepripun? Gampang marine, tapi lelahnya jiwa. Oh, ini justru yang kadang berat. Badan itu kadang gerak kemudian jadi gimana mager ya istilahnya, malas gerak, malas aktivitas. Sebenarnya bukan badannya yang lelah, apanya yang lelah? Jiwa. Makanya jiwa butuh istirahat. Dan istirahatnya jiwa itu dengan apa? Nabi pernah bersabda, nih ya. Pernah ngendika di matang Bilal, kum ya Bilal fa'arih Nabi sholat. Wahai Bilal, berdirilah, istirahatkan kami dengan sholat. Maksudnya Nabi ini pun dawuhi Bilal kan adzan supaya kemudian jiwa-jiwa atau orang-orang itu bisa beristirahat dengannya. Sholat itu dijadikan sebagai sarana untuk istirahat. Fa'arih Nabi sholat, istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi sholat itu fungsinya gimana? Istirahat. Jadi itu jiwa raga, tapi lebih mungkin kita tekankan di kesempatan ini adalah sholat itu ngasone jiwa. Pernah napa dereng nggih ngraos jiwanya lelah? Pun nate ngrasakan kekulasan kok kesel temen gitu kan. Tapi udah kesel awake sing kesel niku napa? Jiwane, rohaninya kita. Dan nanti biasanya ada tandanya ya. Orang kalau jiwanya lelah itu ya gampang uring-uringan gitu ya, gampang emosinan. Nah, orang kalau jiwanya lelah makanya nanti biasanya ada dampak tadi, gampang emosi, gampang gegabah. Nah, dampaknya lagi apa? Jika masalah kok disikapi dengan emosi dan gegabah, seringkali justru malah membuat masalah semakin parah. Oh, berarti jiwa ini jane butuh ngaso. Nah, ngasonya dengan apa? Sholat. Gitu.
Kita tekankan di situ. Ya. Baik, dari sini kita garis bawahi, kita butuh sholat. Kita butuh sholat. Ya. Buat apa? Istirahatnya jiwa. Kenapa jiwa butuh istirahat? Karena tadi jiwa yang lelah biasanya nanti mengambil keputusannya diambil dengan gegabah, keputusannya kemudian diambil dengan emosi. Kita mengambil keputusan kok didasari dengan emosi dan gegabah, bukannya kemudian mengatasi masalah, malah menambah masalah dengan masalah. Ini ya, dari situ kita garis bawahi, kita butuh sholat. Yang kedua, sholat itu rem. Apa? Rem sih nopo rem? Pit enten reme, motor enten reme, mobil enten reme. Rem ginane nggih nopo? Untuk menghentikan supaya kemudian bablas. Ini maksudnya rem apa ini? Tadi rem dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, emangnya kita punya potensi melakukan perbuatan keji dan mungkar? Bahkan kalau di dalam surat Yusuf disebutkan dikatakan inna nafsala amaratun ila bisuin. Jane jiwa itu senangnya perintah kepada yang jelek-jelek. Hati ini ya secara umum manusia itu perintahnya itu senangnya memerintahkan yang buruk-buruk. Urusan perintah-perintah Allah misalnya sholat puasa, jane enggak bisa sih jiwa karpe aja sholat aja puasa. Orang kepengin rekasa. Andai bisa sih segala keinginan kita dituruti, ada larangan ini, ada haram ini, kalau bisa sih ulah nana larangan, ulah nana haram-haraman, kepriwen carane segala sesuatu itu bisa kemudian keturutan. Jiwa maunya seperti itu. Nah makanya kan berarti butuh apa? Butuh apa? Rem, karena kecenderungan jiwa itu kepada yang buruk-buruk. Kecuali yang dirahmati oleh Allah ya. Kalau yang dirahmati Allah beda. Tapi kebanyakan jiwa itu senangnya itu jiwa itu mengajaknya kepada yang jelek-jelek. Disitulah kita itu butuh rem. Loh kenapa kok jiwa yang tadi perintahnya kepada buruk-buruk butuh direm? Karena kebanyakan problem hidup itu sebenarnya karena kita memperturutkan hawa nafsu. Saya ulangi ya, kita tekankan ya. Kebanyakan problematika hidup kita itu kenapa? Karena memperturutkan hawa nafsu. Enggak kita itu bisa mengendalikan hawa nafsu, problem hidup kita itu sebenarnya bisa diminimalisir. Oke. Yang namanya hawa nafsu sih nopo memperturutkan hawa nafsu. Keinginan. Sering kami sampaikan. Kalau kebutuhan itu ada ukurannya jelas. Ning nek keinginan jangan urana poge. Betul? Sering saya contohkan kan ya. Itu. Zaman tahun 90-an anak pit motor Astrea Prima. Weruh tanggane duwe Astrea Prima rasanya kepripun? Enggane nyong tayang tuku pit motor Prima lah ya. Kayaknya kok bahagia. Akhirnya gimana? Jerih payah banting tulang direwangi peras keringat sampai akhirnya kemudian keturutan kelakon bisa beli Astra Prima. Saya tanya, bahagia? Bahagia? Bahagia. Tapi selamanya? Bahagianya selamanya? Enggak, cuma sebentar. Sehari bahagia banget, 2 hari mulai berkurang bahagianya, 3 hari mulai berkurang lagi bahagianya, sebulan rasanya wis biasa-biasa saja. Malah weruh tanggane wis ganti nunggang Grand Honda Astrea Grand. Kepriwen rasanya? Pating motor nyong tua temen, enggane tayang tuku Grand ya. Akhirnya gimana? Sudah tidak bahagia lagi dengan Prima yang sudah kita miliki. Akhirnya jerih payah banting tulang peras keringat mentayang tuku Grand. Akhirnya kelakon. Bahagia? Bahagia. Ketika baru hari pertama kita bisa mendapatkannya bahagia. Hari kedua kebahagiaannya sudah mulai turun. Hari ketiga turun lagi. Sebulan mungkin sudah biasa. Ngerti-ngerti malah muncul Supra.
Kepripun anak Supra maning kepripun lah kayaknya nyong sepeda motornya paling ala dewek enggak nyong teh yang duwe Supra lah ya. Akhirnya kembali lagi jerih payah banting tulang panas keringat supaya beli Supra. Kelakon beli Supra tanggane wis tuku Vario. Bisa lah bahagia maning barang kaya yang tuku Vario tanggane numpak PCX. Kepripun? Oh, kalau kita hanya sekedar memperturutkan keinginan hawa nafsu, andai kita perturutkannya dengan cara yang boleh saja, itu sebenarnya jadi problem. Yang boleh nih contohnya, yang boleh, belum nanti kalau yang haram ya. Ini kita memperturutkan hawa nafsu, sebenarnya perkara itu dibolehkan secara syariat. Contohnya apa? Utang. Utang itu boleh enggak? Halo. Utang itu boleh enggak secara syariatnya? Semangat teman ini jawab boleh. Suatu saat boleh kita bahas tinjauan fikihnya. Boleh yang namanya utang piutang itu boleh, gitu kan? Nanti ada dalil-dalilnya. Tapi sekalipun boleh, Nabi itu sebenarnya takut banget dengan hutang, sehingga sering dalam sholat itu Nabi itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrum. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan belitan hutang. Saking seringnya Nabi itu berdoa seperti itu di dalam sholatnya, sampai ada yang kemudian nanya, ya Rasulullah, kenapa sih Anda kok kayaknya sering banget baca doa itu di dalam sholatnya? Emangnya ada apa sih orang yang terbelit hutang? Yang ditakutkan oleh Nabi itu apa? Yaitu karena kata Nabi, inna rajula idal kharima idha hadatsu fakadzaba wa idha wa'ada fa akhlafa. Karena sesungguhnya orang itu kalau terbelit utang biasanya itu nek ngomong senenge goroh, nek janji senenge beli janji. Yang ditakutkan Nabi seperti itu. Oh, berarti sebenarnya kadang memperturutkan hawa nafsu, andai itu sesuatu yang boleh pun secara syariat bisa jadi problem. Sering saya contohkan, duit kur 5 juta ning karepen duwe PCX. Ngertos PCX mboten? Lagi wong tua ya ora mudeng percuma. Ku Honda sing main lah kaya kowe bapak ibu. 5 juta karepe duwe PCX, kemungkinan bisa dapat enggak? Dapat enggak? Halo. Bisa dapat enggak? Nah cash ya kayaknya ya ora, wong cash ya regane mungkin di atas 30 juta. Tapi kayaknya nek model zaman saniki modal KTP tok kepripun? 5 juta tambahi KTP bisa pulang bawa PCX baru? Bisa. Begitu pulang nunggang PCX putih anyar, rasanya kepripun? Uluh juan gagahe pol. Bahagia? Tadi kan hari pertama bahagia, hari kedua bahagia dan seterusnya. Tapi semakin berkurang. Barang wis genep sebulan, kitoke kaku, sirahe mumet, dadane deg-degan, sikile anyes, bahkan telapakane ngetipel, tensine munggah. Anu kepripun? Wayahe niji. Oh jane yen sengsara digawe andai kata punya rem untuk memperhawa nafsu, layak terima bae lah Vario tua paha bisik-bisik delus-selus nunggang karo singsot kemudian bahkan mungkin wayahe tanggal 6 ya ora ana bebanan kudu nyicil dan seterusnya. Sebenarnya lebih tentrem nih kalau orang itu punya apa? Rem. Ini baru yang halal. Lalu bagaimana kalau kemudian ternyata demi mendapatkan atau memperturutkan hawa nafsunya, dia sampai menerjang yang diharamkan sama Allah. Tidak cukup dengan istrinya kemudian nyari wanita lain dengan cara yang haram, pasti jadi problem. Tidak cukup dengan harta yang dimiliki dengan didapatkan dengan cara yang halal, dia mengambil dengan cara yang haram, pasti jadi problem. Di situ kita butuh rem. Ternyata rem dari hawa nafsu yang mengantarkan kepada perbuatan keji dan mungkar, sholat. Remnya sholat. Milo Allah kan ngendika, wa aqimis sholat, maka dirikanlah sholat. Kenapa kita kok nglakoni sholat? Salah satu di antara hikmahnya ini, inna sholata
tanha anil fahsya'i wal munkar, karena sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam bahasa gampangnya tadi, oh berarti sholat itu sebenarnya bisa menjadi rem nih supaya kita itu tidak gampang terjerumus kepada hawa nafsu yang mengantarkan kepada perbuatan keji dan juga mungkar. Kita tuh butuh sholat. Makanya kita evaluasi nih, setahun ini kira-kira kita sudah komitmen menjalankan sholat belum? Pasangan kita sudah komitmen dengan sholat belum? Anak-anak kita sudah dijadikan bahwa sholat itu harga mati atau belum? Keluarga kita seberapa komitmen menjalankan ibadah sholat? Ayo kita evaluasi, mumpung di bulan Rajab dan kemudian di akhir tahun. Makanya sering saya contohkan, jenengan punya suami kerja jauh, aja kul duitnya tok sing dikahanakan. Kemudian Mas wis oleh duit apa urung ki wis limbang 15 dina lho, ki ngene nyambut gawe nang Jakarta gitu kan. Kudune anggere sedina 300 berarti 300 ping 15 di kudune wis pira? 4.500.000 ding urung transfer gitu. Aja kul duitnya tok tapi dikahanakan. Mas jenengan teng Jakarta saged salat mboten? Oh tenang baik deh, aku lagi bisa sholat jamaah. Wong kebetulan dia pegawainya cepet karo masjid. Alhamdulillah, garwane jenengan teng pundi-pundi kok tesih sholat. Insya Allah berarti masih punya rem. Saben bulan ngirim 3 juta keling 3 juta ning jebul duwe simpenan kepripun jajal. Simpenannya apa? Kalung, gelang, kalung gelang sih gitu kan. Kalau yang lain-lain kan merepotkan gitu kan, jadi problem lagi dan seterusnya. Itu yang kita maksud. Wis pokoknya dikahanakan ini. Anak kita yang mungkin sekolah di luar kota dan seterusnya, ya gitu kahanakan. Dek, gimana dek kuliahmu? Ini kan semester awal ya, banyak ngambil mata kuliah. Gimana sholatnya? Masih bisa jaga sholat? Oh betul, tasih sakit Bu, betul masalah gitu kan. Insya Allah tenang, anak kita mungkin tidak akan terjerumus kepada pergaulan bebas, kepada mungkin minum-minuman keras, narkoba atau mungkin hal-hal negatif lain. Sholat itu rem. Oke ya, dari situ kita garis bawahi ya, bahwa kita gimana? Butuh dengan sholat. Tadi yang pertama apa? Kenapa kita butuh sholat? Satu, sholat itu istirahatnya jiwa. Yang kedua, sholat itu rem dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, sholat itu sarana meraih solusi atau nasrullah. Begini ya, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan saudara mungkin sering banget nih kita sampaikan. Faktanya hidup itu memang penuh dengan ujian dan cobaan. Jadi jangan pernah menganggap bahwa enggak yang dadi kaya wong kayane kaya penak temen ya uripe umoe moglong kendaraane winclong bojone mobrong gitu. Kita kadang ngelihat orang lain kan kayak gitu. Enggak yang dadi kaya wong kayane ta bagi-bagi. Belum tentu bisa jadi naik jenengan itu kemudian jadi dia itu kemudian ternyata ngerti nyung jadi kunyung gemien. Kenapa semua orang itu punya problem? Kita kan kadang nyawang kepenak ketok gitu kan, nyawang enaknya saja. Seandainya kita itu tahu di balik dia itu ada perjuangan seperti apa, ada ujian apa yang sedang dirasakan, belum tentu kita itu sebenarnya siap untuk jadi orang yang kita anggap iri itu tadi. Karena semua orang ternyata gimana? Punya ujian dan cobaan masing-masing. Dan faktanya memang seperti itu. Kadang ujian itu ombak yang ada di lautan. Satu ujian datang, wus, kita berpikir mungkin gimana? Kayaknya wis rampung. Ternyata gimana? Ombak di lautan gimana? Begitu ombak satu datang, habis selesai, datang ombak berikutnya. Bahkan kadang ombaknya berubah jadi gelombang yang lebih besar. Bahkan kadang menjadi badai yang sedemikian dahsyat. Hidup seperti itu. Bahkan berkali-kali juga kami sampaikan, kadang kita mendapatkan problematika hidup yang ternyata andai kita itu sugih, duitnya pirang-pirang, harta benda berlimpah kaya raya, ada saatnya kekayaan yang kita miliki ternyata nggak bisa mengatasi problem yang sedang kita hadapi. Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan duit.
Bahkan andai kita dikenal orang yang mungkin gede dhuwur gagah perkasa, ada saatnya masalah yang kita hadapi tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan fisik. Bahkan kadang kita menghadapi problematika hidup, sekalipun jenengan itu S2, bahkan lulus dengan predikat summa cum laude, IPK-nya maksimal 4,0. Nah, problemnya adalah Nasrullah itu bisa kita dapat dengan cara apa, gitu kan? Nah, ini caranya. Bergandengan dengan sifat sabar, disebutkan ya di surat Al-Baqarah ayat 45 dan ayat 153. Salat adalah sarana meraih nasrullah, sarana meraih pertolongan Allah. Ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Yang namanya minta pertolongan dengan sabar dan sholat itu perkara yang berat kecuali oleh orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu apa? Alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang yakin bahwa dirinya itu akan bertemu dengan Rabbnya, orang yang yakin, ya, orang yang punya rasa takut kepada Allah. Insya Allah ringan minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Di ayat 153 juga sama. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Oh, berarti sholat itu adalah sarana supaya kita itu bisa mendapatkan pertolongan dari Allah. Sehingga sahabat Hudzaifah itu pernah berkata begini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza huzubahu amrun shalu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau itu dihadapkan kepada perkara yang menyusahkan, maka beliau itu kemudian sholat. Oh, berarti sholat itu sarana nih supaya kita itu bisa mendapatkan pertolongan Allah. Karena tadi ada saatnya masalah yang kita hadapi itu nggak bisa selesai dengan duit, nggak bisa selesai dengan kekuatan fisik, nggak bisa selesai dengan kecerdasan akal kita, nggak bisa selesai dengan mungkin saudara kita yang tadi mungkin jenderal atau mungkin pengusaha, nggak bisa menyelesaikan masalah kecuali dengan pertolongan Allah. Dari sinilah Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin dan saudara-saudara, di bulan Rajab ini kita tanamkan mindset di dalam diri kita, sholat itu kebutuhan, ya. Sholat itu apa? Kebutuhan. Kita butuh sholat, ya. Kita butuh banget sholat, ya. Sehingga nanti ketika dalam penunaiannya tadi, ya, bisa menjadi lebih bersemangat, lebih tulus. Kenapa? Karena kita butuh. Karena kadang kebanyakan kita kan sholat kayaknya beban, kewajiban. Sehingga ya sudah menunaikannya asal-asalan lah, yang penting yang bisa lakoni, gitu kan. Tidak pernah berusaha memperbaiki kualitas sholat. Nah, dari sini Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin dan saudara-saudara, jangan-jangan jika hari ini jiwa kita belum juga merasa tenang karena belum bisa istirahat, problem kok kayaknya terus berdatangan, sementara doa-doa yang kita panjatkan belum juga dikabulkan, adalah karena kita sudah sholat tapi belum bagus kualitas sholatnya. Nah, ini yang butuh kita evaluasi. Di penghujung tahun 2025 ini, ayo kita pertanyakan, sudah seberapa bagus sih sholat yang kita tunaikan selama ini? Karena sering kami sampaikan juga ya, jangan-jangan kualitas sholat kita hari ini dengan sholat kita 40 tahun yang lalu masih sama. Gemian donga iftitah orang ngerti maknane, siksi wis 40 tahun ngene sholat ya tetap orang ngerti maknane. Ini kan menarik. Jangan-jangan kita nggak serius selama ini berusaha untuk memperbagus kualitas sholat kita.
Makanya tadi ya kita ambil judul gimana? Rajab dan akhir tahun, momentum yang bagus untuk mengevaluasi kualitas sholat. Yuk dari sini coba yuk kita evaluasi. Apa sih yang harus kita evaluasi? Mari kita coba runtutkan satu per satu. Nanti silakan nanti jadi perenungan di malam-malam ini ya, di hari-hari ini, di penghujung tahun 2025 ini, di bulan Rajab ini, bulan di mana Allah perintahkan kewajiban sholat 5 waktu. Ya. Baik, kaum muslimin, kita runtuti satu per satu. Yang pertama, yuk kita evaluasi sudah seberapa ikhlas sih kita menunaikan ibadah sholat. Satu apa? Keikhlasan. Kadar keikhlasan. Yaitu kerelaan dalam pelaksanaannya dan bersihnya niat dari sekedar mencari sanjungan dan pujian, bersihnya niat dari sekedar mungkin pekewuh. Ada ya sing sholat gara-gara berkewuh. Banyak orang sholat ya ora kepenak karo mertuane, wong mertuane ustad, mertuane kiai gitu kan. Wong nyong anu gen manggon karo mertua enggane ora sholat. Berarti sudah ikhlas? Belum. Makanya tadi munculkan rasa butuh dulu supaya nanti kita bisa memperbaiki niat kita, sehingga kita menunaikan itu betul-betul dengan kerelaan, dengan ketulusan. Ya. Kerjakan sholat itu dengan pondasi apa? Karena cinta kita kepada Allah, karena takut kita kepada Allah, karena harapan kita akan balasan dan janji-janji Allah. Ini yang nanti akan membuat kita itu istiqomah dalam segala macam ibadah. Kalau ibadah kita didasari dari mahabbah, khauf, roja, termasuk sholat, gitu kan? Insya Allah kita istiqomah, insya Allah kita akan memperbagus kualitas jika ibadah kita didasari oleh apa? Dibaca mahabbah, khauf, roja. Napa? Kalau dia palakan, dia ngoli-ngoli ngaji gitu. Dia mau jangan ngaji apa sih? Dia mau diwarai anak telung kata, dia pak apa? Mahabbah, khauf, roja. Mahabbah itu cinta, khauf itu rasa takut, roja itu rasa harap. Jadi ibadah apapun, entah itu sholat, puasa, infak, sedekah, haji, umroh dan berbagai bentuk ibadah lain, mestinya dilandasi 3 perkara ini. Kita sholat karena cinta kita kepada Allah, kita sholat karena rasa takut kita kepada Allah, kita sholat karena berharap akan balasan dan juga jaminan dari Allah. Insya Allah sholat kita pasti tekun dan juga istiqomah. Nanti kita menunaikan ibadah puasa juga seperti itu. Kenapa sih kita puasa? Karena cintaku kepada Allah, karena rasa takutku kepada Allah, karena harapanku akan janji dan juga balasan Allah. Sehingga puasa kita pun terasa nyaman. Kita baca Quran kenapa sih? Karena cinta kita kepada Allah, karena rasa takut kita kepada Allah, karena harapan kita akan janji Allah bagi orang-orang yang mau baca Quran. Semua ibadah itu mesti dibangun dari 3 pilar ini. Nah coba sekarang sambil kita evaluasi, sudahkah sholat kita selama ini karena memang kita cinta kepada Allah? Karena cinta melahirkan ketundukan, cinta itu melahirkan ketulusan ya, kerelaan di dalam menjalankan perintah. Kemudian khauf, rasa takut itu memunculkan ketundukan dan ketaatan. Roja itu memotivasi orang itu untuk melakukan itu dengan sebagus-bagusnya, karena yakin bahwa yang dia perbuat itu akan dikasih balasan sama Allah. Inilah pondasi ibadah. Dievaluasi sudah seberapa ringan kita di dalam menjalankan sholat. Nah bagi yang tasih rumaos abot nindakaken sholat, ini doanya. Baca doa, minta kepada Allah supaya ringan menjalankan sholat. Ini doanya. Rabbi ja'alni, tirukan yuk. Muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana
wa taqabbal du'a. Bareng-bareng. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Lagi. Muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbij'alni, ya Tuhanku, jadikanlah aku muqimas sholati, orang-orang yang menegakkan sholat. Kalau kita minta kepada Allah seperti itu, Allah kabulkan, nanti kita ringan menunaikannya, tulus di dalam menjalankannya. Ya. Enggak cuma kita minta untuk diri kita, toh wa min dzurriyyati, termasuk juga anak keturunanku ya Allah. Makanya hari ini kok jenengan punya putra wis gede urung garulem salat, jangan putus asa, panjatkan doa ini terus. Biar nanti hatinya dilembutkan sama Allah supaya sama menjadi orang yang komitmen menjalankan salat. Dan kita tutup doa ini dengan sanjungan kepada Allah. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, perkenankanlah doa-doa. Ini satu ya. Jadi tadi kita evaluasi apa? Keikhlasan di dalam kita menjalankan sholat. Setahun ini sudah seberapa ikhlas. Yang kedua ini evaluasi kondisi fisik ketika hendak sholat. Ayo kita evaluasi juga. Sudahkah kita berusaha menyempurnakan wudhu? Ini penting karena syarat diterimanya sholat wudhu. Jangan-jangan selama ini kita juga wudhunya asal-asalan. Ya. Bahkan kita mungkin jarang merefresh kembali tuntunan wudhu yang benar kayak apa. Gitu kan? Batasan yang mana yang rukun, mana yang kemudian wajib, mana kesunahan kita mungkin sudah melupakannya. Definisi wajah yang harus ke basuh air itu adalah mana mestinya juga diperhatikan. Sudahkah membiasakan berpakaian rapi, bersih dari najis dan fresh ketika sholat? Jangan-jangan ya kubal, gabel gitu kan. Wis kena kayane rukuh tayung tok ya kayane ya ora tau dikumbah-kumbah. Ya cobalah diperbaiki, wong mau menghadap kepada Allah mbok pakai pakaian yang rapi, wis kaos oblong gambare nang mburi kaya gambar jerangkong anu medenine pol gitu dan seterusnya. Coba dirapikan, pakai baju yang bersih, rapi. Syukur gimana? Fresh. Seger ya. Karena buktinya Nabi melarang kan kalau orang baru makan bawang atau makan petis sudah nggak usah sholat di masjid-masjid, kami sholat di rumah aja gitu kan. Oh berarti kan kalau bisa sebenarnya tampilannya keren, rapi dan seterusnya. Untuk wanita sudah belum nih? Jangan-jangan selama ini pakai make up waterproof, sebelum wudhu belum dibersihin. Ngertos mboten make up waterproof? Nah kayak nulut pada tau bedakan orang ngerti waterproofan. Kalau kan ada makeup yang awet, jadi keringetan yang enggak luntur, kena hujan yang enggak luntur, tapi ya jadi ada resikonya ketika wudhu airnya tidak sampai ke kulit. Dan nanti gimana? Wudhunya jadi bisa tidak sah. Nah, makanya ini perhatiin nih ya, kira-kira make upnya seperti apa. Termasuk baju mukena sudah menutup aurat dengan sempurna atau belum gitu kan. Kadang ibu-ibu ada yang santai aja, sholat mukenanya agak tarik ke belakang, sini rambutnya kelihatan dan seterusnya. Bahaya, nanti jangan-jangan malah sholatnya tidak sah. Atau sekarang ada model mukenanya itu cenderung gimana? Transparan. Tipis banget sehingga mungkin padahal pakainya nggak pakai dobelan baju yang lain dan seterusnya. Ini nanti tidak sempurna menutup aurat. Yuk coba sambil kita evaluasi, karena ini juga bagian daripada kualitas sholat kita. Siap? Yang kedua ya, evaluasinya ini. 3, sudahkah kita selama ini bersegera di dalam penunaiannya? Ya. Waktu sholat sih sebenarnya mungkin cukup panjang ya, waktu yang sah digunakan untuk sholat. Kalau misalnya sholat maghrib, waktunya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau sekarang? Ya kayaknya jam 6 lebih sedikit sampai jam 19 saja masih boleh sah untuk menunaikan sholat maghrib. Sholat isya waktunya dari jam berapa? Ya mungkin jam 7 lebih, kalau sekarang 7 lebih seperempat kayak mungkin dan seterusnya sampai bahkan menjelang nanti waktu subuh terbit fajar itu masih sah untuk sholat isya. Tapi yang paling baik yang gimana?
ya bersegera di dalam penunaiannya. Syukur yang bapak-bapak komitmen dengan sholat jamaah, begitu berkumandang suara adzan ya kemudian menyambut dengan mendatanginya. Bagi ibu-ibu yang tidak sholat di mushola, tidak jamaah, ya setidaknya ini jangan menunda-nunda. Karena kadang ibu-ibu tuh sholat di rumah kan halangannya banyak. Mau berwudu ke belakang, lihat anak piring pada geletak ya alah ke ngasah hasai disi. Barang wis mlebu meng kamar mandi, anak lambi wis nang ember wis tekum kayane wis ana 2 jam ngumbahi disit. Barang wis rambung ngumbahi ngah-ngeh rasane wetenge ngelih dadine ya dahar disit. Barang lagi dahar putune dadakan rewel dimomong putu disit. Sidane kepripun? Alah salate malah jadi ngeblas. Bisa nggak nih diatur supaya kemudian kita tidak menunda-nunda? Berusaha sholat di awal waktu. Ingat, kenapa doa Nabi Zakaria itu sedemikian mustajab? Padahal doa yang beliau panjatkan itu mungkin doa yang secara logika itu mungkin sebenarnya susah untuk dikabulkan. Ternyata karena beliau itu dikenal sebagai orang yang yusari'una fil khairat, bersegera di dalam berbuat kebajikan. Apa? Yusari'una fil khairat, bersegera di dalam berbuat kebajikan. Emang doanya apa sih doa Nabi Zakaria yang sering kami sampaikan juga kan? Di usia 80 tahun lebih beliau itu berdoa, Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan, ya Tuhanku karuniakanlah kepadaku seorang anak yang baik dari sisimu. Ya. Karena sampai usia 80 tahun ternyata Nabi Zakaria belum juga dikaruniai momongan. 80 tahun. Tapi beliau tidak kemudian merasa aneh untuk memohon kepada Allah supaya dikaruniai momongan. Ya. Selama ini beliau tidak pernah meminta. Kenapa? Beliau itu ridho banget dengan apa yang menjadi ketetapan Allah. Baru ketika sudah usianya 80 itu kemudian nyadar. Ya. Siapa yang nanti akan melanjutkan dakwah? Siapa yang nanti akan meneruskan perjuangan? Gitu. Sehingga beliau kemudian tadi berdoa. Kalau dalam surat Al-Anbiya disebutkan doanya gitu. Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin, ya Robbi jangan engkau biarkan aku hidup seorang diri, artinya tidak memiliki keturunan, sedangkan engkau itu adalah sebaik-baik waris. Beliau usia 80 tahun, sementara istrinya juga seorang nenek-nenek yang sudah tua, yang dikenal sebagai seorang wanita mandul. Secara logika akal susah doanya dikabulkan. Tapi ternyata kemudian di ayat 90 surat Al-Anbiya dijawab sama Allah. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Kami kabulkan doanya, kami karuniakan kepadanya seorang putra bernama Yahya, wa aslahna lahu zaujah, dan kami perbaiki istrinya yang tadinya mandul jadi subur bisa hamil. Dan itu hanya dalam jangka waktu 3 hari sejak Nabi Zakaria itu kemudian menengadahkan tangan. Kenapa sebegitu cepat Nabi Zakaria doanya dikabulkan? Ini di kelanjutan ayatnya. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya dia dan juga istrinya adalah orang yang bersegera di dalam berbuat kebaikan. Dan salah satu berbuat kebaikan kan sholat. Wong jenengan sholat wae ngende senenge nunda-nunda dan seterusnya. Karepe nek butuh donga karepe langsung kabul, ya kayaknya ya kurang pas gitu kan. Butuh kita penuhi syarat dulu, kita jadi orang yang bersegera berbuat kebaikan, baru nanti kalau kita minta pasti Allah pun cepat pengabulannya. Contohnya sholat, kalau bisa jangan tunda-tunda. Yang laki-laki komitmenlah dengan sholat jamaah, kita perbaiki seperti itu. Nah yang keempat, kita evaluasi kaifiyahnya, kaifiyah sholat kita. Apa? Kaifiyah itu apa? Tata caranya, yaitu gerakan, bacaan dan tata cara sholat kita. Sudahkah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi? Karena Nabi pernah bersabda gitu, Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sebenarnya kita tertuntut, andai bisa itu kita itu takbir, ya takbir kita seperti takbirnya Nabi.
Baca iftitah kita ya seperti baca iftitahnya Nabi, ya. Termasuk baca Al-Fatihahnya, bagaimana kita rukuk, bagaimana kita sujud, bagaimana kita ngacung dalam tahiyat kita, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Di sini kita butuh evaluasi juga. Nah, silahkan sinauni lagi tata cara atau tuntunan sholat yang sesuai dengan yang dicontohkan Nabi. Karena nanti salat diterimanya amal kan satu tadi kholisonillah, dua itu kemudian benar. Benar itu yang mengikuti keteladanan dari Nabi di dalam pelaksanaan. Dan hati-hati ya, jangan sampai jadi pencuri dalam sholat. Yang bagaimana? Kata Nabi kan gitu kan ya, asba'un nasi syariqatal ladzi yasriqu min sholatihi. Seburuk-buruk manusia itu yang nyolong dalam sholatnya. Ya Allah, lagi sholat saja nyolong. Seburuk-buruk manusia. Maka para sahabat nanya, kaifa yasriqu min sholatihi, keberipun niku ya Rasulullah sing jenenge nyolong teng salatipun. Ternyata yang dimaksud Nabi itu disebut pencuri dalam salat itu jika la yutimma ruku'aha wala sujudaha wala qira'ataha. Orang yang tidak menyempurnakan ruku', sujud dan juga bacaan di dalam salatnya. Makanya pelajari lagi nih ya muhasabahnya. Setahun ini kira-kira kaifiah salat kita sudah bagus belum? Jangan lupa tumakninah. Nah, yang kelima, evaluasi kehusuan kita di dalam sholat. Sudah khusyuk? Sudah ya? Masyaallah, hebat-hebat. Soleh-solehah ini. Khusyuk itu gimana? Khusyuk itu gimana? Hadirnya hati dalam sholat. Jadi yang sholat itu bukan cuma badannya saja. Allahu Akbar kelingane kutu, Allahu Akbar kelingane dapur, kompor, Allahu Akbar kelingane mungkin kantor, warung, pasar, sawah dan seterusnya. Nah, ini berarti belum sampai kepada khusyuk. Hadirnya hati sehingga dia menyadari posisi dan makna gerakan sholat. Oh, saya lagi ruku, berarti saya lagi mengagungkan kebesaran Allah. Saya sujud, saya itu lagi kemudian berendah diri, DP, kemudian meninggikan Allah Azza wa Jalla dan seterusnya. Termasuk memahami apa yang tengah kita baca dalam sholat. Itu namanya khusyuk. Nah, makanya kan jadi penting nih. Oh, berarti kudu disinauni ya makna donga-donga sholat. Iya, karena ini nanti akan menguatkan kita di dalam bisa menunaikan ibadah sholat dengan khusyuk. Sungguh-sungguh bermunajat kepada Allah. Oh, begitu baca Al-Fatihah lagi nyanjung-nyanjung Allah, kita paham. Baca Al-Fatihah kita itu memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Oh, ini berarti kita lagi menyanjung Allah. Kita juga paham. Kemudian ketika minta ihdinas shiratal mustaqim, kita ini betul-betul berharap, ya Allah, mbok saya itu ditunjukin kepada jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang Kau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan jalan orang-orang yang sesat. Paham apa yang kita baca dalam Al-Fatihah kita, karena kita sedang bermunajat kepada Allah. Dan ingat ya, jangan-jangan selama ini kita tidak waspada adanya setan spesialis perusak sholat. Ini yang memang kadang jadinya sinau tata cara sholat supaya khusyuk, tetap saja tidak khusyuk karena ternyata ada apa? Ini si setan spesialis perusak sholat. Namanya siapa? Namanya siapa? Khonsab. Siapa? Anaknya iblis, spesialis perusak sholat. Jurusnya apa? Dibikin ingat ini itu di dalam sholat. Yang sering saya contohkan itu. Agi kemleweng boleh didopet ora ketemu barang sholat duhur Allahu Akbar kayana sing risiki. Dopete nangisur bantal. Oh iya. Agi sholat malah Allah iya. Anu kelingan apa? Dopete nangisur bantal. Begitu kelingan dopete nangisur bantal, sholatnya jadi khusyuk.
Jadi husuk? Enggak, malah jadi teringat aku golek di dompet senu ngapa kae anu mau niatnya arep maring banjar gitu kan. Arep tuku kiye jere arep nggo kado anu arep kondangan. Jadi kelingan kondangan. Oh iya ngesuk si kondangane nganggo klambi apa ya? Batik sing ngendi ya? Ki ngesuk rombongane arep nyarter nganggo mobil siapa ya? Oh ki anu kondangan maring Wonosobo enggane karo mampir maring Dieng sisan kayane kok penak nganti plesir tekan Dieng. Padahal lagi sholat. Sitan kisi rong rokangat apa nembe serokangat ya gitu. Cok atus niku setan spesialis sholat. Kita evaluasi dari situ. Karena tadi ya, ternyata kualitas sholat itu ya tadi dimulai dari mungkin tata caranya, termasuk juga hadirnya hati atau kekhusyuan. Nah inilah Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Jadi momen bulan Rajab ini momen di mana Allah perintahkan ibadah sholat 5 waktu dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kebetulan kita juga berada di penghujung dari tahun 2025. Kita tadi ambil tema itu tadi, Rajab dan akhir tahun. Kayaknya momentum yang pas untuk mengevaluasi ibadah sholat kita. Nah, di antara poin-poinnya seperti itu. Tadi yang mungkin masih merasa berat untuk khusyuk dalam sholat, jangan lupa ada doanya juga ya, supaya sholatnya lebih berkualitas. Nih, ini doanya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bareng-bareng yuk. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lagi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah a'inni, tolonglah aku ala dzikrika supaya bisa berzikir kepadamu, wa syukrika supaya bisa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika supaya bisa beribadah dengan sebaik-baik ibadah kepadamu. Nah salah satunya ya berarti supaya kita bisa sholat dengan sebagus-bagus sholat. Ini doa. Tadi yang masih berat-berat sholat, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nah kalau kepengen berkualitas ini doanya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Silahkan diamalkan. Baik Bapak Ibu, mungkin ini dulu nih ngaji kita di kesempatan sore hari ini. Perjalanan kita di tahun 2025 kayaknya sudah sampai di ujung-ujung. Kalau mungkin ibadah sholat kita selama ini kayaknya belum bagus, belum berkualitas, jangan putus asa. Siap? Insyaallah. Yuk tutup tahun ini dengan perbanyak istighfar. Siap? Oke. Sambil terus berdoa, ya Allah kula saged ibadah nggih kados niki lah pokoke kathah kekirangane, kathah kekurangan kelemahannya dan seterusnya. Allahumma taqabbal minna, ya Allah mau diterima ibadah-ibadah kami seadanya seperti itu. Minta sama Allah. Sekalipun kita belum bagus kualitas ibadahnya, masih banyak dosa, masih banyak berbuat zalim kesalahan, minta ampun kepada Allah sambil minta agar ibadah kita diterima supaya ibadah kita dilipatkan pahalanya. Karena kebetulan kita momennya di bulan Rajab, insya Allah momen di mana zikir-zikir kita, doa-doa kita itu nanti akan lebih bernilai di hadapan Allah. Tutup tahun ini dengan taubatan nasuha, dengan berbanyak istighfar sambil minta agar ibadah-ibadah kita, kebaikan kita diterima oleh Allah.
Ini saja dari kami. Bunging pamunten, batur kawula boten pranani penggali. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.